hanya masalah tekanan intrakranial sebetulnya. Jadi kepala itu kan rigid ya. Rigid, tidak bisa membesar. Jadi hanya ada apa yang di dalam kepala itulah yang mengisi rongga tengkorak. Di dalam rongga tengkorak itu ada 3 komponen yang paling penting. Yang pertama adalah otaknya sendiri. Yang kedua adalah cairan LCS, liquor cerebrospinal. Yang ketiga adalah darah dan pembuluh darah. 3 komponen besar ini yang mempengaruhi tekanan di dalam otak. Tekanan di dalam otak itu relatif tidak boleh meningkat. Karena kalau tekanannya meningkat, darah tidak akan bisa masuk ke dalam sel-sel otak. Jadi tekanan intrakranial sangat penting untuk dijaga supaya tidak tinggi. Paham ya? Sampai situ ada pertanyaan nggak? Kalau mau nanya boleh langsung. Tidak, Dok. Ya, langsung ya. Jadi pada prinsipnya CPP atau cerebral perfusion pressure itu adalah sama dengan mean arterial pressure dikurangi oleh intracranial pressure. Jadi cerebral perfusion pressure itu sangat bergantung pada tekanan intrakranial. Jadi kalau tekanan intrakranialnya tinggi sedangkan mean arterial pressure-nya juga tidak naik, artinya cerebral perfusion pressure-nya akan sangat menurun. Kalau cerebral perfusion-nya menurun, otaknya jadi hipoksia. Itu yang berat. Makanya kita di bidang bedah saraf harus menjaga tekanan intrakranial dalam batas normal. Artinya antara paling tinggi 20 cm H2O ya. Paling tinggi. Nah, untuk cedera kepala sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah primary head injury. Yang pertama ya. Jadi cedera kepala primer. Yang kedua, secondary brain injury. Atau cedera kepala sekunder. Paham ya sampai sini ya? Ada 2. Cedera kepala primer itu terjadi akibat benturan. Ada mekanisme trauma, biasanya ada kecelakaan, atau jatuh, atau dipukul. Begitu benturannya itu terjadilah cedera kepala primer. Bisa berupa, 1, misalnya kalau bentur ada tulang kepala yang retak, atau fraktur dari kalvarianya, atau fraktur dari dasar tengkorak atau skull base. Jadi yang pertama bisa terjadi fraktur. Itu yang primer. Yang kedua bisa terjadi perdarahan. Fraktur tadi dibagi 2 ya. Ada fraktur linier, ada fraktur yang kompresi, fraktur yang depres. Artinya tulang kepalanya memblesak ke dalam gitu. Karena pukulan atau karena benturan. Tulang kepalanya depres. Jadi frakturnya ada 2. Ada fraktur linier, ada fraktur depres. Oke. Terus selain fraktur bisa terjadi perdarahan. Perdarahan itu ada bermacam-macam. Bisa tergantung lokasinya. Bisa perdarahan epidural, bisa perdarahan subdural, bisa perdarahan subarachnoid, dan bisa perdarahan yang lebih dalam lagi intrakranial
hemorrhage atau ICH. Jadi ada beberapa tipe perdarahan tergantung lokasinya di dalam otak. Nah, itulah yang namanya cedera kepala yang primer. Jadi begitu benturan, langsung terjadi cedera. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Paham, Dok. Paham, oke. Selanjutnya adalah cedera kepala yang sekunder. Jadi cedera kepala sekunder ini adalah cedera kepala yang terjadi setelah cedera kepala primer. Jadi cedera kepala primer, terus diikuti adalah cedera kepala yang sekunder. Cedera kepala sekunder ini yang jadi memperberat cedera kepala yang primer. Cedera kepala sekunder itu misalnya terjadi hipoksia, terjadi tekanan darah yang turun, atau terjadi udem cerebri. Nah, gejala-gejala yang seperti itu akan memperberat cedera kepala yang primer tadi. Paham ya? Jadi cedera kepala sekunder itu adalah kondisi-kondisi yang memperberat cedera kepala primer yang terjadi beberapa waktu setelah cedera kepala primer terjadi. Makanya dia dibilang sekunder. Ada yang mau nanya? Paham ya kira-kira ya? Nah, untuk mengurangi cedera kepala yang sekunder, di ATLS tuh kita punya guidelines. Udah pada paham ya? Ada A, B, C, D. Nah, itu guidelines untuk, sebetulnya sih untuk semua bagian dari tubuh, cuman kan itu juga berfungsi untuk mencegah cedera kepala sekunder yang berat. Kalau cedera kepala primer kan nggak bisa dicegah, memang sudah terjadi. Jadi begitu kecelakaan, cedera kepala primer pasti terjadi. Tapi kalau cedera kepala sekunder adalah susulan, kejadian susulan yang memperberat. Yang A itu RW. Biasanya RW terjadi akibat kalau kecelakaan ya, ada darah di dalam mulut. Ya, gangguan RW ini ada darah di dalam mulut. Atau ada gigi palsu yang nyumbat saluran napas. Atau ada benda asing lah yang ketelan misalnya, atau sedak. Atau kalau kesadarannya menurun, ada lidah yang jatuh ke belakang pangkal lidah sehingga menutup saluran napas. Nah, RW ini harus dibersihkan. Kalau kalian jaga di UGD, kalian harus membersihkan RW kalian, karena kalau tidak dibersihkan, yang terjadi apa? Pasien mendapatkan hipoksia, pasien bisa hiperkarbi atau karbon dioksidanya tidak bisa keluar. Itu yang menyebabkan udem cerebri. Sehingga penyakitnya atau cedera kepala primer akan bertambah berat. Cara mengatasinya adalah kalian dengar suara napasnya. Kalau terjadi gargling atau napas yang snoring, kalian harus bersihkan tuh RW-nya. RW-nya dibersihkan, kalau ada darah disuction, kalau ada gigi palsu atau benda asing diambil dari saluran napasnya, atau kalau ada lidah jatuh ke belakang dipasang orofaring tube sehingga RW-nya bisa kebuka lagi. Kalau memang tidak bisa, akhirnya harus dilakukan intubasi atau tracheostomi untuk membebaskan RW. Pembebasan RW ini sangat penting. Karena kalau pasien dengan cedera kepala primer, terus terjadi sumbatan dari RW, akan cepat sekali meninggal. Oksigen saturasinya turun, karbon dioksidanya naik, otaknya bengkak, lalu nggak berapa lama pasiennya jelek. Makanya RW ini sangat penting untuk diatasi segera. Begitu datang,
harus cepat diatasi. Yang kedua, breathing. Breathing itu pertama periksa dulu. Periksa suara nafas. Periksa suara nafas, paru kanan, paru kiri, harus sama. Selalu periksa kanan, kiri, kanan, kiri. Pertama periksa frekuensi napasnya. Frekuensi napas kan normal antara 12 sampai 20 ya. Kalau normal orang. Kalau di atas itu berarti dia sesak. Nah, kalau pasien sesak, dilihat parunya kanan kiri, diperiksa auskultasi ataupun perkusi. Kalau dia redup, biasanya ada hematotoraks. Kalau dia hipersonor, biasanya ada pneumotoraks. Lalu nanti dilihat kanan kiri, diperhatikan, dengerin. Ada nggak suara-suara yang vesikular nafasnya mengecil. Kanan apa kiri yang kecil? Oke. Kalau untuk pasti, ya kalian foto toraks. Foto toraks dilihat apakah ada pneumotoraks atau ada hematotoraks. Karena kalau ada hematotoraks atau pneumotoraks akan terjadi hipoksia dan akan menyebabkan cedera kepala sekunder. Oke. Goal standar pemeriksaan adalah fototoraks untuk breathing. Paru-parunya dilihat. Bisa terjadi hematotoraks, bisa terjadi pneumotoraks, atau bisa terjadi fraktur, multiple fraktur dari koste. Multiple fraktur dari koste bisa menyebabkan nafasnya juga tidak bagus. Nah, itu harus diatasi. Yang pertama, kalau hematotoraks atau pneumotoraks bisa dipasang chest tube atau WSD, kalau biasa kita orang bilang. Dipasang, kalau ada darah dikeluarin, kalau ada udara yang tekanannya tinggi atau tension pneumotoraks juga dikeluarin lewat WSD. Singkatannya water shield drainage untuk mengurangi udara atau darah yang ada di rongga toraks atau di pleura. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Jelas ya kira-kira. Saya nggak pakai gambar soalnya. Hanya bicara aja. Kalau ada yang nggak jelas bisa langsung ditanya. Jadi nanti bisa saya jelaskan. Oke. Yang ketiga adalah C, circulation. Untuk menilai sirkulasi, pertama adalah kalian cek nadinya. Begitu pasien datang ke UGD, cek nadinya. Nadinya berapa? Orang normal biasanya nadinya minimal 60, maksimal 100 ya. 100 kali per menit. Jadi kalau lebih dari itu, terus cek tensi. Habis nadi, terus tensi. Tensinya dicek. Yang paling berbahaya pada sirkulasi adalah terjadinya hipotensi. Atau terjadi perdarahan masif yang menyebabkan shock hipovolemik. Perdarahan masif, tapi darahnya nggak keluar atau ngumpul, itu bisa terjadi di 5 organ. Darah bisa ngumpul di abdomen, darah bisa ngumpul di toraks, jadi hematotoraks. Darah bisa ngumpul di retroperitoneal, di bagian ginjal, rongga ginjal, retroperitoneal. Darah bisa ngumpul di paha ya, femur, kalau ada fraktur femur,
darahnya bisa ngumpul di femur, banyak, bisa sampai 1 liter. Yang kelima adalah darah bisa ngumpul di pelvis. Kalau ada fraktur pelvis, terus ada pembuluh darah besar yang robek, darah bisa ngumpul di pelvis tuh. Sampai banyak. Bisa sampai 1 sampai 1,5 liter. Makanya kalian harus hati-hati. Ada pasien shock, tapi kok nggak ada perdarahan ya? Cek 5 organ tadi. Yang pertama, pleura atau toraks. Yang kedua, abdomen. Yang ketiga, retroperitoneal. Oke. Yang keempat, femur. Yang kelima adalah hip atau pelvis. Di situ darah bisa ngumpul banyak. Jadi walaupun pasiennya nggak berdarah, tapi dia bisa shock. Karena darahnya ngumpul di situ. Oke. Setelah diperiksa tensi, kalau tensinya drop, kalian harus periksa 5 organ itu. Kalau terjadi hematotoraks, ya pasang chest tube. Kalau terjadi perdarahan abdomen, ya harus operasi. Perdarahannya dibuka, sumber perdarahannya diberhentiin. Kalau terjadi perdarahan pada retroperitoneal atau ginjal, ya harus operasi juga. Kalau terjadi perdarahan pada pelvis dan femur, ya kita konsul ke ortopedi. Harus segera diberhentikan perdarahannya dengan operasi. Sebelum operasi, tekanan darahnya harus diperbaiki. Jadi jangan sampai terjadi pasien shock berkepanjangan. Karena pasien shock berkepanjangan juga memperberat dari cedera kepalanya. Caranya gimana? Kita kasih cairan. Boleh kristaloid, boleh cairan-cairan yang lain, tapi yang jelas cairan harus masuk. Kalau kristaloid biasanya 2000 cc atau 2 liter kita masukin. Tergantung usia. Kalau pasien dengan usia tua ya pelan-pelan. Kalau pasien dengan usia muda, jantungnya masih bagus, boleh kalian kasih 2 liter. Kalau anak-anak ya tergantung berat badan. Biasanya 20 cc per kilogram berat badan kalau anak-anak. Ya kalian namanya resusitasi cairan. Jadi diupayakan tekanan darahnya cukup, sehingga mean arterial pressure-nya cukup. Sehingga tidak timbul dari cedera kepala atau cedera otak sekunder. Paham ya sampai sini ya? Begitu pentingnya airway, breathing, circulation untuk mengurangi cedera otak sekunder. Yang keempat adalah D, disability. Disability ini bidangnya saraf atau bedah saraf. Pertama, untuk memeriksa disability adalah pemeriksaan GCS. Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale ada 3 komponen. Yang pertama eye, yang kedua movement, yang ketiga adalah verbal. Di situ dinilai ada cedera kepala sedang, ada cedera kepala berat, cedera kepala sedang, dan cedera kepala ringan. Kalau cedera kepala berat itu GCS-nya 3 sampai 8. Kalau cedera kepala sedang GCS-nya 9 sampai 13. Kalau cedera kepala ringan GCS-nya 14-15. Nilai GCS nggak boleh salah karena nanti akan menentukan apakah pasien perlu diintubasi atau pasien tidak perlu diintubasi. Itu dari situ. Terus setelah GCS ada pemeriksaan mini neurologis. Pemeriksaan mini neurologis biasanya satu pemeriksaan pupil. Pupil dinilai sama nggak kanan dan kiri yang dinilai. Yang kedua besarnya, diameternya. Yang ketiga refleks cahaya. Refleks cahaya dinilai sama nggak kanan dan kiri. Apakah terjadi kelumpuhan dari nervus 3 sehingga pupilnya tidak bisa mengecil, dia lebar terus. Nah, di sini bisa kita lihat biasanya kalau ada perdarahan di sebelah kanan, pupil sebelah kanannya ikut melebar karena ada kelumpuhan di nervus 3 sebelah kanan.
Kalau ada perdarahan di sebelah kiri dengan tekanan intrakraniola yang besar, biasanya pupil di sebelah kiri yang melebar dengan adanya kelumpuhan R+3 di sebelah kiri. Jadi searah. Perdarahan di kanan, pupilnya kanan. Perdarahan di kiri, pupilnya kiri. Terus setelah itu diperiksa kelumpuhan kanan dan kiri, kekuatan otot. Kekuatan otot kanan dan kiri. Apakah sama atau ada terjadi hemiparese? Kekuatan otot ada 5 ya kekuatannya. Yang pertama nilainya 1, nilainya 0. Kalau 0 itu nggak ada gerakan. Kalau 1 ada sedikit kontraksi. Kalau 2 dia bisa bergerak tapi dia nggak bisa ngelawan gravitasi. Jadi hanya bisa bergeser. Kalau kekuatannya 3 dia bisa ngelawan gravitasi tapi lemah. Dengan tahanan pelan aja dia nggak bisa ngangkat. Kalau kekuatan 4 dengan tahanan, itu kekuatan 4 ya. Kekuatan 4 dengan tahanan pelan dia bisa ngangkat, tapi kalau ditahan kuat dia nggak bisa. Kekuatan 5 normal. Dengan tahanan kuat pun pasiennya masih bisa angkat. Ya sampai D gitu. Nah, cara untuk mengatasi cedera kepala primer nanti lain lagi. Yang sekunder udah ya tadi ya A, B, C, D untuk menanggulangi cedera kepala sekunder A, B, C, D dari guideline-nya dari ATLS. Tapi kalau cedera kepala primer, tindakannya antara operasi dan konservatif. Misalnya perdarahan epidural ada di sebelah kiri. Sebelah kiri terlihat kesadarannya itu komprehensif dinilai. GCS-nya berapa? Terus lokasinya di mana? Di temporal, di frontal, atau di parietal perdarahannya. Terus volumenya dihitung. Volumenya dihitung kalau kurang dari 20 cc biasanya kita konservatif. Tapi kalau lebih dari 20 cc biasanya kita operasi kraniotomi. Tapi itu juga nggak tergantung, kita nggak tergantung dari besarnya juga. Kalau misalnya perdarahannya kurang dari 20 cc tapi kesadarannya menurun banget, ya kita tetap operasi untuk dekompresi. Jadi semua komprehensif, nggak cuma lihat dari CT scan. Dan kalau perdarahan, gold standar pemeriksaannya harus CT scan ya. Nggak bisa dengan foto kepala gitu, nggak bisa. Kita harus lihat pakai CT scan. Kalau perdarahan. Jadi tetap CT scan adalah gold standar pemeriksaan untuk cedera kepala. Perdarahan subdural juga sama. Gabungan antara klinis dan radiologis. Dan CT scan dilihat. Besarnya berapa, ada midline shift atau tidak, ada udem cerebri atau tidak. Nanti semua itu digabung untuk menentukan apakah pasien butuh operasi atau tidak. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo dong, nanya apa kayak gitu. Ayo, ada berapa orang nih? Ada berapa orang yang ikut? Total semua? Nggak ada yang jawab. Ada berapa orang total yang ikut hari ini? 194, dokter. 194? Iya, Masa dok. nggak ada yang nanya? 194? Izin bertanya, dokter. Boleh. Perkenalkan, dok, nama saya Nirvana dengan NPM 17. Iya. Tadi dokter sempat bilang kalau misalnya ada pupil kanannya dia yang dilatasi, berarti ada perdarahan yang di sebelah kanannya, dok ya? Coba agak kencang, saya nggak dengar loh, kurang dengar. Yang kuat. Apa terdengar, dok? Ya.
Tadi dokter sempat bilang kalau pupil kanannya misalnya dia dilatasi, kita bisa curiga terjadi perdarahan sebelah kanan. Iya, betul. Itu sebenarnya itu apa ya hubungannya dok? Kok bisa pupil kanan melebar itu ada perdarahan di sebelah kanan dok? Gini. Terima kasih dokter. Ini saya jelasin. Jadi kalau yang bertanggung jawab untuk membuat pupil kecil kalau kena cahaya, ya, pupil kan biasanya normal nih. Terus kalau dikasih senter, kasih cahaya, dia ngecil, refleks. Sensorisnya ya, sensoris itu aferen. Udah paham ya, aferen ya? Sensorisnya itu yang bertanggung jawab nervus 2. Nervus opticus namanya. Nah, efren atau motoriknya itu yang bertanggung jawab adalah nervus 3. Namanya oculomotorius. Nervus 3 itu tidak punya sensorik. Dia hanya motorik. Namanya oculomotorius, itu semuanya motorik. Motoriknya itu ada yang disadari, ada yang tidak disadari atau otonom. Yang disadari adalah nervus 3 itu untuk menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri. Gitu. Kecuali yang lateral ya. Lateral itu nervus 6. Nervus 3 fungsinya untuk menggerakkan bola mata. Itu yang disadari. Tapi yang tidak disadari adalah untuk mengecilkan pupil. Namanya saraf otonom. Itu juga udah nervus 3. Jadi kalau ada perdarahan di sebelah kiri misalnya, atau di sebelah kanan lah, sebelah kanan, nervus 3 yang di kanan, ya, itu keluar, kalau kalian lihat buku anatomi, keluar, melipir di incisura tentorium. Melipir dia di incisura tentorium. Kalau di sebelah kanan itu ada perdarahan, ada gumpalan darah, unkus, atau unkus ya, unkus dari lobus temporal yang paling dasar dan paling dalam, itu namanya unkus. Lobus temporalnya ketekan, sehingga unkusnya itu masuk ke incisura tentorium, karena ketekan dari samping. Unkusnya masuk, neken nervus 3-nya itu, yang berjalan di atas incisura tentorium. Nervus 3-nya ketekan sama unkus. Itu namanya herniasi unkal. Herniasi unkal. Nah, nervus 3-nya ketekan, jadi dia lumpuh. Kalau dia lumpuh, otomatis dia tidak bisa mengecilkan pupil. Musculus constrictor pupilnya lumpuh. Jadi walaupun kalian senter, dia nggak bisa ngecil. Karena nervus 3 di sebelah kanan lumpuh, tertekan oleh unkus akibat dari herniasi unkal. Oke? Paham nggak? Mana yang nanya tadi? Paham dokter. Oke, very good. Terima kasih Ada lagi? dokter. Ya. Izin bertanya dok. Ya. Perkenalkan nama saya Nurinda Fitriani. Tadi dokter waktu di sirkulasi sempat menjelaskan bahwa kita harus mengecek perdarahan pada 5 tempat tadi dok. Nah itu Ya, kalau di lapangan itu mengecek perdarahannya itu bagaimana ya dok? Kan tidak terlihat perdarahan dari luar. Terima kasih dokter. Kalau misalnya nih ya di abdomen, kembung dia, abdomennya jadi besar, keras, tension, kembung. Kalau misalnya di toraks, di dalam toraks, kalian periksa pakai auskultasi kanan kiri bedain. Nanti suara napasnya ngecil. Kalau di perkusi dia redup, duk 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 gitu. Ya. Kalau misalnya di femur, jadi gede nih femurnya kembung karena banyak darah di dalamnya. Kalau misalnya di ginjal, kalian raba nih retroperitoneal di bagian flank, samping belakang. Nanti dia kembung di situ. Terus terjadi hematuri biasanya,
kencingnya berdarah. Kalau di pelvis juga gitu. Pelvisnya biasanya goyang, kalau digerakin dikit dia goyang terus sakit. Terus ada kencing berdarah juga biasanya kalau di pelvis. Jadi bisa pakai pemeriksaan fisik. Tapi nanti untuk yakinnya kalau di abdomen di USG. Dilakukan USG. Kalau di toraks, di foto dada, foto toraks. Kalau di pelvis biasanya di foto juga pelvis ada fraktur enggak. Kalau di femur, di foto femurnya ada fraktur enggak. Kalau di flank, biasanya di USG juga. Kalau di ginjal, nanti kelihatan. Ginjalnya ruptur enggak gitu. Rusak enggak? Oke? Jelas enggak? Jelas dokter, terima kasih dok. Oke. Ada lagi? Ayo, 190 orang nih. Rame. Udah? Kalau udah selesai kita bubar. Udah ya, jadi cedera kepala ada 2 nih. Saya resume deh. Cedera kepala ada 2. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kegawatan bisa terjadi yang dua-duanya nih. Yang primer bisa gawat, yang sekunder juga bisa gawat. Tapi yang sekunder itu biasanya terjadi beberapa waktu setelah kecelakaan. Misalnya terjadi hipoksia, terjadi hipotensi, atau terjadi hiperkarbi, karbon dioksida nggak bisa keluar, atau terjadi udem cerebri, itu biasanya beberapa saat setelah kecelakaan. Jadi sekunder sifatnya. Kalau yang primer begitu kecelakaan dia terjadi fraktur tengkorak, terjadi perdarahan, bisa epidural, bisa subdural, bisa intracerebral. Pokoknya begitu kecelakaan langsung terjadi, itu namanya cedera kepala primer. Ya cuma gitu aja. Nanti terus dikembangin deh tuh. Yang sekunder ABCD, yang primer ya itu aja. Nanti yang primer operasi atau tidak operasi. Ya, simple. Mudah-mudahan jelas semua. Oke. Kalau ada yang bertanya lagi boleh nih dikasih kesempatan. Kalau mau. Nanti saya jelasin. Oke ya, nggak ada ya. Oke, semoga bermanfaat kuliah hari ini, sore ini. Kalian sehat-sehat, tetap dengan protokol kesehatan ya, jangan sampai ada yang kena COVID. Sehat-sehat semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.